Jadi Anda tidak bisa mengatakan kami tidak menyembah pribadi, roh yang dimaksud itu adalah gaib. Enggak, Tuhan Anda bukan hanya gaib, Tuhan Anda memang makhluk roh. Itu fakta. Ini aku bacakan dalilnya pada saudara. Jadi dikatakan dalam Filipi 2 nomor 6-nya, yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia yang makhluk roh menjadi manusia itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan apa yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Ada dua Tuhan kan, yang satunya adalah makhluk roh yang menjadi manusia, kemudian yang satunya ada lagi Tuhan Bapa, Allah Bapa tuh. Jadi ada dua Tuhan di situ. Nah, sedangkan kamu jelas terciduk menyembah makhluk roh karena sembahanmu adalah roh. Begitu saudara. Sampai sini paham? Baik. Begini Bang Zuma, betul memang bahwa Tuhan itu adalah keadaannya bukan materi, tapi soal tadi mengambil rupa itu betul juga, karena yang bukan materi tidak bisa dilihat di dunia materi, maka dia harus mengambil rupa. Bahkan di dalam hadis pun Bang Zuma, kalau Anda bersedia mendengarkannya, di dalam hadis kitab Ar-Riqaq itu di Sahih Bukhari itu nomor 6573 atau 7439 berkata begini, Allah datang kepada mereka dalam suatu bentuk yang tidak mereka kenal. Lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenal. Lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah memang bisa menyatakan diri dalam rupa, dalam bentuk yang lain. Makanya di dalam hadis ini dikatakan bahwa dia datang dalam hadis dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Lalu mereka bilang, oh kami berlindung kepada Allah kami. Mereka pikir itu siapa? Hantu itu. Tiba-tiba baru datanglah Allah dalam bentuk yang mereka kenal. Barulah mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Lalu mereka mengikutinya. Itu di dalam hadis Bang. Dalam kurungnya itu berarti hanya tafsiran, karena tidak cocok dengan ayat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, masih ada yang ingin menyampaikan narasi terkait ini? Cukup Bang, lanjut. Kalau saya cukup. Oke, baik. Jadi saudara Kristen itu harus tahu dulu, dalam pandangan Islam roh itu apa. Karena orang Kristen ini kan untuk membedakan antara makhluk dan khalik itu nggak bisa mereka. Antara manusia dengan Tuhan mereka nggak bisa bedakan. Jadi roh ini kalau dalam pandangan agama Islam adalah makhluk imaterial yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Jadi sekali lagi saya katakan, ruh adalah ciptaan imaterial yang Allah gunakan untuk menghidupkan makhluknya. Sama seperti air. Air adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa cairan. Sama seperti tanah. Tanah adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berupa benda padat. Jadi ruh adalah kehendak yang ada pada diri Tuhan berupa makhluk yang kemudian diberikan kepada makhluk yang ingin dihidupkan. Nah, ruh ini adalah serpihan cahaya Tuhan yang Tuhan berikan kepada makhluk.
Jadi ruh yang tak terjangkau, tidak terdeteksi psikologis sekalipun, itu dikarenakan karena ruh ini adalah makhluk ciptaan imaterial. Nah, jadi kalau dikatakan rohku, 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 maksudnya ciptaanku yang berupa makhluk imaterial aku berikan kepada makhluk malaikat bernama Gabriel. Atau rohku yang berupa Al-Quran yang aku wahyukan kepada nabiku Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu kepunyaan Allah. Rohku, tanahku, airku, alamku, langitku, bumiku. Ketika dikatakan rohku, itu kedudukannya sama bumiku, langitku. Bukan berarti aku adalah langit, bukan berarti aku adalah bumi, bukan berarti aku adalah roh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Kristen, roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Jadi jangan Anda menggiring opini, wah ini roh ini ternyata di Islam juga itu Tuhan. Enggak, roh itu bukan Tuhan, roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Alat yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluknya, itulah roh. Kalau dikatakan Jibril ini adalah rohku, betul. Karena Jibril ini adalah makhluk Tuhan, berupa roh yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kalau dikatakan Yesus atau Isa itu adalah berasal dari rohku, betul. Karena memang Yesus itu berasal dari makhluk ciptaan Tuhan. Gak ada yang salah. Tapi kalau eksistensi roh, tidak ada manusia yang tahu roh itu dimensinya seperti apa, wujudnya kayak mana, itu nggak ada yang tahu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan manusia tentang roh itu cuma sedikit. Kristen penyembah roh, ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, Kristen ini penyembah roh-roh. Tapi kalau Kristen ditanya apa itu roh, bingung. Bingungnya karena mereka menyembunyikan identitas roh yang adalah makhluk. Kenapa? Karena Tuhan mereka roh, iblis juga roh. Ketika ditanya, apa perbedaan antara sembahanmu yang adalah roh dengan iblis yang juga adalah roh, bingung jadinya. Jadi roh itu urusan pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu roh, karena roh itu adalah makhluk. Coba aja buka di Google, roh adalah, nah pasti orang Kristen malu tuh. Kalau sudah ditanya roh itu apa, nggak mau mereka menjawab. Kenapa? Karena mereka ini adalah manusia yang agamanya penyembah roh. Itulah kalau dikatakan Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh theos, roh dewa yang turun ke bumi. Nah, jadi mereka ini adalah penyembah roh-roh. Padahal roh itu adalah ciptaan pencipta langit dan bumi. Bahkan dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk roh. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kesimpulannya Kristen ini adalah penyembah roh, penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Yesus makhluk, roh yang mereka sembah juga makhluk. Saya kira begitu teman-teman. Maaf kalau saya tidak nyambung, saya nggak ikuti dari awal. Silakan. Ya, Bang Juma, makasih penjelasannya Bang Juma, luar biasa. Iya. Sedikit aja bahwa memang tadi Bang Zuma bilang bercerita tentang roh. Nah, sebenarnya gini Bang Zuma, roh itu dalam kekristenan adalah yang seperti Bang Zuma ceritakan. Artinya imateri. Jadi artinya ada materi dan imateri. Imateri itu roh. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti jenisnya atau iblis roh, bukan. Itu membedakan antara imateri dengan materi. Jadi yang materi dan imateri namanya roh. Iblis imateri artinya maksudnya. Jadi bukan menyembah roh itu adalah keadaan contohnya lah materi, ada banyak materi, emas, batu, itu materi. Imateri apa? Itulah keadaan roh. Jadi bukan kata rohnya yang disembah. Bukan materinya yang disembah. Roh juga, orang jahat juga kita ini roh. Ini jaringanku ya putus-putus ya teman-teman. Ya, itu aja lah sama Bang Zuma tadi. Bisa. Beliau yang putus berarti ya.
Dia mengatakan manusia ini roh yang jahat. Mana sih? Sabar Bang Jack, biar selesai dulu Bang Tian. Iya, jadi Makanya kalian juga Kristen, roh. Kalian juga Kristen itu terciduk penyembah roh. Kristen ini agama yang menyembah roh. Mereka bukan menyembah Tuhan, mereka penyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Nah, sembahan Kristen ini yang kemudian diajarkan dalam Bible, ya makhluk. Yesus makhluk, jasadnya makhluk, rohnya makhluk. Kristen penyembah roh. Dengan kata lain, ya Kristen bukan menyembah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah pencipta roh, tapi dia menyembah ciptaan, yaitu roh. Mau kayak mana lagi? Itu fakta, itu real. Dalilnya mengatakan itu kok. Bang Jack, itu noise nah. Itu fakta, sahabat-sahabat. Jadi Kristen adalah penyembah roh, penyembah makhluk. Silakan. Bang Zuma, yang makanya saya sampaikan, artinya roh itu Bang Zuma keadaan yang bukan materi. Jadi ini nggak bisa disembah, itu kata umum yang dikatakan contohnya adalah materi. Jadi materi itu ada banyak, benda-benda semua, emas atau apa. Jadi itu kata yang menggambarkan bukan materi. Jadi iblis adalah keadaannya, roh, semualah. Jadi artinya membedakan antara materi. Jadi ada roh dan materi. Itu kata imaterinya seperti yang Bang Zuma tadi, itu roh. Jadi bukan, bagaimana saya bilang, bukan menyembah itu membedakan antara materi dengan, artinya keadaan Tuhan adalah bukan materi, tapi roh, imateri artinya. Iya, Kristen menyembah roh. Kalian itu penyembah roh. Mau Anda definisikan roh itu adalah imateri, ya jelas kalian menyembah roh, bukan menyembah Tuhan. Saudaraku Kristen itu penyembah roh. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6 itu, atau Yohanes 4. Yang kalian sembah itu adalah roh. Apapun ceritanya, bukan mengatakan bahwa Anda itu penyembah yang goib. Meskipun roh itu goib, tetapi Anda bukan menyembah pencipta langit dan bumi yang maha goib dan maha zahir, bukan. Tetapi memang kalian penyembah roh, penyembah makhluk halus Bang, makhluk halus yang kalian sembah. Aduh, saya sudah jelaskan Bang Zuma, itu kata roh itu keadaan yang bukan materi. Itu bukan bersifat pribadi maksudnya. Bukan nama pribadi, bukan identitas pribadi. Jadi kata roh itu bukan identitas pribadi, sesuatu keadaan yang bukan materi. Jadi itu jangan dikatakan itu roh itu sepertinya adalah identitas pribadi, bukan. Keadaan yang bukan materi. Jadi nggak bisa disembah, dia hanya sebuah konsep bahwa itu bukan materi, dikatakannya roh. Makanya bagaimana disembah sebuah konsep? Hanya perkataan. Jadi materi dan dunia materi dan dunia roh. Ini saya Jadi bacakan bukan identitas dalilnya. pribadi itu. Saya bacakan dalilnya kalau Anda itu penyembah identitas pribadi, makhluk bertanduk 7 bermata 7. Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba. Itu sembahan Anda kan? Seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Roh Theos, kalian kan penyembah Theos kan, penyembah roh kan? Nah jelas itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 4, apa yang diceritakan kitab saudara itu menggiring manusia untuk memahami bahwa kalian saudara Kristen ini memang adalah penyembah roh. Theos itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Theos itu roh. Tuhan itu roh. Sedangkan roh itu apa? Makhluk halus. Berarti Tuhan itu adalah makhluk halus. Itu di dalam agama saudara. Makanya coba Anda lihat tuh di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda yang adalah makhluk halus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Itu siapa? Yang tadinya makhluk halus, masuk ke dalam tubuh Maria,
lalu membesar dia menjadi manusia Yesus. Itulah makhluk halus yang turun ke bumi jadi Yesus yang saudara sembah hari ini. Coba Anda baca nomor 11-nya. Baca nomor 12-nya. Data Filipi 2 itu. Bagaimana Tuhannya Yahudi menyempurnakan kemudian makhluk halus yang Anda sembah itu. Itulah makanya Elohim. Itulah makanya Elohim. Apa katanya? Apa katanya? Itulah makanya Elohim sangat meninggikan makhluk halus ini ketika dia nuzul ke bumi menjadi daging. Baca itu bang. Baca kitab Anda itu di Filipi 2 itu bang. Jadi Anda tidak bisa mengatakan kami tidak menyembah pribadi. Roh yang dimaksud itu adalah gaib. Enggak. Tuhan Anda bukan hanya gaib. Tuhan Anda memang makhluk roh. Itu fakta. Ini aku bacakan dalilnya pada saudara. Jadi dikatakan dalam Filipi 2 nomor 6-nya, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia yang makhluk roh menjadi manusia itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan apa yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Ada dua Tuhan kan? Yang satunya adalah makhluk roh yang menjadi manusia, kemudian yang satunya ada lagi Tuhan Bapa, Allah Bapa tuh. Jadi ada dua Tuhan di situ. Nah, sedangkan kamu jelas terciduk menyembah makhluk roh karena sembahanmu adalah roh. Begitu saudara. Sampai sini paham? Baik. Begini Bang Zuma, betul memang bahwa Tuhan itu adalah keadaannya bukan materi. Tapi soal tadi mengambil rupa, itu betul juga, karena yang bukan materi tidak bisa dilihat di dunia materi, maka dia harus mengambil rupa. Bahkan di dalam hadis pun Bang Zuma, kalau Anda bersedia mendengarkannya, di dalam hadis kitab Ar-Riqad itu di Sahih Bukhari, itu nomor 6573 atau 7439 berkata begini, Allah datang kepada mereka dalam suatu bentuk yang tidak mereka kenal, lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenal, lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah memang bisa menyatakan diri dalam rupa, dalam bentuk yang lain. Makanya di dalam hadis ini dikatakan bahwa dia datang dalam hadis dalam bentuk yang tidak mereka kenal, lalu mereka bilang, oh kami berlindung kepada Allah kami. Mereka pikir itu siapa? Hantu itu. Tiba-tiba baru datanglah Allah dalam bentuk yang mereka kenal, barulah mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami, lalu mereka mengikutinya. Itu di dalam hadis Bang. Jadi dalam mengambil rupa itu, hadis, kalau berbicara mengenai hadis, kita justru buka kitab gundulnya dulu. Kita baca siapa perawihnya. Karena dalam Islam itu hukum terutama itu Quran. Tuhan pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu wujud. Iya, betul. Tuhan itu wujud. Tuhan itu ada. Bahkan dia itu ada di atas segala yang ada. Dia az-zahir, dia nyata, dia benar-benar wujud Tuhan itu. Tetapi bukan roh. Bukan roh. Roh itu makhluk. Coba saya saudara Tian, coba Anda definisikan. Roh adalah, coba Anda jawab dulu. Roh adalah bukan materi. Dan dalam roh adalah iya, sesuatu wujud yang bukan materi. Roh adalah, waduh, saya sudah bilang roh itu adalah sesuatu yang wujud yang bukan materi. Itu iblis juga begitu. Saya definisi roh. Iya, makanya saya bilang itu artinya roh bukan adalah identitas, keadaan. Definisi roh bukan adalah materi. Roh adalah
Ya, saya sudah bilang Bang, itu adalah keadaan yang bukan materi. Kok keadaan? Itu bukan situasi, itu makhluk. Roh adalah Tidak dibilang itu makhluk abangku, keadaan yang bukan materi. Kan abang bilang tadi bilang itu roh itu adalah sesuatu wujud yang imateri yang Iya. diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan ciptaan. itu Jadi makhluk atau itu bukan? artinya, makhluk iya atau tapi bukan? keadaan yang bukan materi artinya Makhluk kan. atau bukan? Makhluk atau bukan? Iya, maksudnya Maksudnya iya ciptaan apa? abangku, tapi kata roh itu adalah keadaan yang bukan materi artinya. Berarti sudah selesai. Kristen adalah agama yang menuhankan ciptaan. Titik. Bukan. Artinya gini, roh itu bisa iblis dalam kekristenan, bisa malaikat, tetapi Terus? itu bukan roh adalah identitasnya iblis, bukan. Roh itu sesuatu keadaan. Tunggu dulu. Iblis, malaikat apa lagi? Yang makhluk roh selain iblis, malaikat apa lagi? Iya, keadaan mereka itu bukan materi. Itu maksudnya. Udah, jangan dipersulit. Kesimpulannya, agama Kristen adalah agama penyembah makhluk roh. Dah titik. Roh itu bukan artinya makhluk abangku, keadaan yang bukan imater, yang bukan materi. Roh bukan makhluk. Barusan tadi mengatakan makhluk, sekarang bukan makhluk. Coba. Iya. Anda lebih pintar Iblis dari diciptakan, malaikat diciptakan abangku. Terus? Tapi keadaan mereka semua itu namanya Mereka ini roh atau bukan? Mereka ini roh atau bukan? Iya, keadaan mereka maksudnya keberadaan mereka itu bukan materi, itulah bahasa roh. Iya, berarti mereka adalah makhluk roh kan? Iya, makhluk yang tidak materi artinya. Iya, berarti Jadi roh Anda, itu bukan apa ya? roh adalah Roh itu bukan maksudnya ciptaan. Iya. Sesuatu keadaan untuk menggambarkan keadaan bukan. Roh bukan ciptaan lagi. Tadi roh adalah ciptaan, sekarang bukan ciptaan lagi. Malaikat Gimana ini? memang dan dan iblis adalah ciptaan. Nah, Berupa? mereka itu adalah roh. Keadaan roh. mereka roh. Roh. Iya. Roh itu makhluk kan? Sama seperti gini lah Bang Zuma. Benda-benda semua bintang-bintang manusia bumi ini adalah ciptaan, oke? Keadaannya apa? Materi. Terus? Itu jadi seperti itu bahasanya. Iya memang. Keadaan Sekarang roh adalah ciptaan. ya, sekarang roh adalah makhluk yang bukan roh itu makhluk. lalu apa? Sama seperti materi adalah Ya, apa jadi namanya? kalau roh itu bukan makhluk, lalu bukan roh artinya itu roh adalah makhluk. Jadi roh itu Sebuah maksudnya apa? keadaan. Keadaan untuk apa? Untuk siapa? Keadaan untuk siapa? Keadaan dunia iblis, malaikat itu dunia orang maksudnya gila. itu roh. Itu bagaimana bukan gila memang begitu. Memang sulit karena kamu lebih pintar dari Bibelmu. Bibelmu itu masih standar pengetahuan manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Masih kau jadikan sebuah kitab, sementara hidup sekarang itu sudah canggih. Tinggal diklik. Roh adalah ketahuan. Roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan makhluk jasmani atau biologis. Nah, Anda kembali ke Bible. Tuhanmu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh. Berarti gimana nih? Aku harus putar otak ini. Makanya saya katakan, firman Tuhan itu harus lebih tinggi derajatnya, isinya, kandungannya, ilmunya, pengetahuannya daripada perkataan kita manusia ini. Jadi kita bukan lebih tinggi ilmu kita daripada kitab suci. Kitab suci harus lebih tinggi daripada kita. Nah, sementara pengetahuan Anda sebagai seorang Kristen jauh lebih tinggi daripada pengetahuan Bible. Coba Anda lihat tuh Yohanes 4 nomor berapa itu? 24. Apa yang dikatakan kitab saudara? Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Nah, bagaimana dengan logika Anda? Roh adalah berarti Tuhan Anda ketinggalan zaman. Kitab suci Anda, kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu keadaan, berarti kitab suci Anda bodoh, Anda yang pintar.
itulah Bukan mujizat betul itu, Bang Al-Quran. Zuma. Allah apa yang betul? itu adalah roh, bukan materi. Ah, Makanya tadi oke. saya bilang materi dan lawan katanya adalah Oke. roh. Baik. Jadi artinya Kalau Tuhan keadaan yang namanya kalau- materi itu keadaan yang bersifat kalau Tuhan Anda itu adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. bukan itu keadaan. Iya, maksudnya itu itu apa? keadaan yang bukan materi. Tapi bukan adalah- berarti Allah sama dengan Roh malaikat atau sama dengan Roh apa adalah- namanya ya? Roh adalah Keadaan bukan materi. makhluk atau bukan roh itu? Bukan roh itu bukan makhluk maksudnya. Itu adalah sebuah keadaan. Itu Bang Zuma. Roh bukan makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beginilah kalau kita beragama dengan menggunakan buku-buku yang bukan firman Tuhan. Kita kelabakan ketika menghadapi orang yang berakal, hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bible tidak diketahui siapa penulis buku Yohanes. Di catatan penulis buku Yohanes ini, di bab 4 nomor 24, Theos itu adalah roh. Roh adalah makhluk. Berarti Theos adalah makhluk roh. Berarti Kristen penyembah makhluk halus. Dan itu memang betul. Oh, Kristen penyembah makhluk halus itu memang betul. Coba kita lihat di dalam pengakuan Paulus di Galatia 1. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus katanya, bukan manusia, berarti makhluk halus. Gimana dong? Belum lagi kalau kita lihat Wahyu 5 nomor 6. Jadi Kristen ini memang penyembah roh-roh, penyembah makhluk halus. Makanya tidak diterima di negara-negara tempat kelahiran para nabi agama Kristen itu. Agama Kristen gagal untuk bertumbuh di tanah tempat kelahiran para nabi. Kenapa? Karena bukan agama dari langit Kristen itu, tapi agama dari barat, buatan kekaisaran Romawi. Karena agama para nabi tidak menyembah roh. Agama pagan, politeisme dan Hellenismesto itulah yang menyembah roh. Kristen masuk ke situ. Tetapi pintarnya Kristen karena mereka memasukkan pengajaran-pengajaran penyembahan terhadap roh-roh ke dalam kitabnya Yahudi. Inilah yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang membinasakan ke dalam kitab-kitab para nabi. Begitu saudaraku Tian, harusnya Anda belajar dari kemarin. Jangan ngotot menggurui Bible. Masa kamu lebih pintar dari Bible? Bukan Bang, apa yang saya katakan adalah sesuai dengan keadaan dalam kekristenan. Kecuali kalau abang bawa dalam sesuai pemahaman abang dalam Islam, saya tahu. Contohnya dalam Al-Quran 17:85, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ketinggian. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi artinya memang manusia, semua umat muslim tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang ruh. Apa Ya artinya? kamu Makanya Anda itu. bingung-bingung. Termasuk Anda Iya bingung. Bang, makanya kalau orang kami abang jelas. bingung-bingung karena memang Nggak ada ayat yang Al-Quran bingung. berkata Nggak ada itu yang urusan bingung. Tuhanmu. Enggak ada yang bingung. Kalau kok. kekristenan tahu Yang apa bingung itu Anda. maksudnya ruh. Apa Itu ruh itu adalah keadaan imaterial. Iya, kalau itu semua Nah, orang kalau tahu sama loh, itu abang, ada abang materi. bawa penjelasan Justru, saudara Tian, tadi saya buka mulut di sini tuh memberikan pengertian. Roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan jasad biologis. Saya yang ngajarin di Bagaimana abang awal. tahu? Dalam Al-Quran 17:85 mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Tiba-tiba makanya- Bang Zuma ini sekarang menjelaskan
Apakah Bang Zuma lebih pintar daripada ayat Al-Quran? Loh, Al-Quran yang menerangkan itu bahwa manusia Ini dalam Al-Quran dia bilang mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Artinya nggak bisa kamu jelaskan, jangan tanya. Dengarkan ayatnya. Wa ma utitum minal ilmi pengetahuan. Ada pengetahuan tentang roh, ada. Cuma sedikit, illa qalila, cuman sedikit. Apa itu? Bahwa roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian diberikan kepada jasad manusia atau makhluknya supaya bisa hidup gitu. Itu pengetahuan yang sedikit. Nah, karena Has turunin dulu, Has ini orang gila. penyembar roh. Soalannya gini Bang Zuma, bagaimana Bang Zuma bisa tahu? Sedangkan kepada Nabi Muhammad saja ia tidak tahu sama sekali karena tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Makanya di jangan ayat berbohong, jangan 17:85. berbohong. Ini abangku, Al-Quran 17:85. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang bertanya tentang ruh, itu nggak bisa kamu jelaskan sama sekali, itu urusan Tuhan. Jadi artinya jangan tanya bila kaif. Kamu bohong, kamu penipu karena Enggak, kau itu pengikut kan- Paulus. Enggak Bang, Ayatnya ayat sudah saya Al-Quran bacakan. 17:85. Kalau nggak percaya coba buka. Saya baca wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu tentang ruh. Kamu bilang tak ada sama sekali. Kau pembohong. Kau penipu. Al-Quran 17:85 mereka Coba bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kenapa Terus? Bang Zuma ini sekarang Terus bisa baca menjelaskan terus. luas Baca tentang terus, roh? baca terus, baca terus, baca terus. Baca terus. Iya, Pengikut artinya kalau Paulus. katakan katakanlah ruh itu Paulus urusan itu Tuhanku. memang pengikut Paulus itu tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kalian itu adalah pendekar-pendekarnya iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Iblis menggunakan mulut-mulut kalian untuk menggiring manusia ke neraka. Kalian itu pasukan iblis. Jelas-jelas ayatnya mengatakan wa ma utitum minal ilmi. Tidaklah diberikan pengetahuan kepada kalian illa kecuali hanya sedikit. Kalau sedikit itu berarti ada atau tidak ada? Ada, cuman sedikit. Mana sedikit itu? Yaitu tadi manusia terdiri dari makhluk roh, di mana roh ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia diberi pengetahuan bahwa roh itu adalah makhluk imaterial. Lebih daripada itu tidak ada pengetahuan. Makanya kamu kelabakan. gini, Bang Zuma. Sabar. Berarti ketika saudara itu kemudian ditanya tentang Tuhanmu yang adalah roh, kamu kelabakan kemana-mana. Sampai kau berani mengatakan roh itu bukan makhluk. Coba. Ayo. Roh itu bukan makhluk. Begini Bang Zuma, Gimana, kalau begitu, kalau di Al-Quran saja artinya hanya sedikit dan itu urusan Tuhan Bang Zuma, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Bang, pengetahuan karena cuma sedikit di dalam Al-Quran, makanya dikatakan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan kepadamu, tanyalah kepada ahli kitab. Oke, Apakah pernah Muhammad saya tanya. melakukan itu Nabi Muhammad? Pernah. Sekarang kalau Ketika pertama begitu, sekali datang wahyu kepada dia pergi kepada bin Naufal. kalau begitu Waraka saya bin tanya Naufal sama untuk nih. bertanya. Kalau gitu saya tanya sama nih karena kau merasa sebagai ahli kitab. Saya tanya nih mewakili umat Islam. Roh itu adalah Bang Zuma, apakah Anda tidak mentaati firman Tuhan? Jangan tanya Bang Zuma. Harus Anda taat firman Al-Quran Bang Zuma. Jangan tanya. Itu dia. mencret. Kan Al-Quran sendiri sudah bilang, jangan Nabi lagi Muhammad, tanya bila mereka bertanya kepadamu, inilah itu urusan Tuhanmu. Inilah bukti Al-Quran itu adalah benar. Kenapa? Tidak ada manusia yang tahu tentang ruh kecuali pengetahuan kita ruh itu makhluk ciptaan. Udah selesai. Kalau Anda merasa lebih tahu dari Al-Quran, saya tanya, roh adalah
ampas kelapa, mencret. Roh itu adalah, makanya saya jelaskan tadi Bang Zuma, Roh sesuatu keadaan yang imaterial. Ya, kalau Sekarang itu Bang semua Zuma juga orang menjelaskan. tahu. Tuyul, kalau itu semua juga orang tahu, anak TK juga tahu apa itu roh, makhluk halus, makhluk Bukan imaterial. makhluk halus. Lalu apa? Lalu apa roh Makanya Roh itu apa? sebabnya Bang Zuma bilang Roh roh adalah- itu artinya makhluk, bukan Roh adalah- sesuatu keadaan yang bukan Roh- materi. Masa keadaan, roh adalah keadaan. Ya Allah ya Karim. Di mana Betul. dalilnya itu? Di mana dalilnya? Roh adalah keadaan. Di mana dalilnya? Coba. Lah, Anda percaya nggak saya adalah pengikut ahli kitab? Mana dalilnya, saudaraku? Jangan Aku ini memperbodoh sama diri. posisinya seperti Waraka bin Naufal, Bang Zuma. Ya, sekarang kalau begitu, mana dalilnya roh itu keadaan? Ayo. Kau Betul, permalukan Bang. dirimu. Kau Artinya- permalukan dirimu. Dan kau permalukan agama Kristen. Dan kamu benar-benar memperlihatkan kebenaran Al-Quran. Bahwa tak ada manusia di atas muka bumi ini yang punya pengetahuan sedikit pun melampaui pengetahuan Al-Quran tentang roh. Kau hanya mengatakan apa? Roh adalah suatu keadaan yang mana keadaan itu tidak terlihat. Kamu hanya menunjukkan itu. Hah? Anakku, bahkan kucingku, bahkan angsa peliharaanku atas nama Bom juga bisa menjawab. Kau cuma modal kayak gitu, Tuyul. Kau ditanya di mana dalilnya roh adalah keadaan. Pret. Makanya kurangi makan ampas kelapa. Tapi ginilah Bang Zuma, kita harus jujur. Jangan Apa terlalu Bang Zuma pamer. tidak bisa memahami apa yang saya Jangan katakan? terlalu pamer Karena isi memang agamamu ayat Al-Quran yang adalah penyembah makhluk roh itu, jangan terlalu pamer. Jangan Bukan terlalu Bang Zuma, Anda nggak mengerti tentang roh lo. Anda Jangan malah terlalu dipublish. Mana ada roh adalah keadaan. Mana ada. Roh itu makhluk. Ya Allah ya Karim. Berarti pengetahuan Al-Quran lebih tinggi daripada pengetahuan lo. makanya tadi Bang Zuma gini, itu persoalannya. tadi makanya. Kalau Ada roh nggak- Allah tadi di surat Teman-teman, Maryam ada nggak orang dikatakan Kristen Jibril. yang lebih berisi Di roh daripada lain ini? itu daya hidup. Makanya ini perbedaan, makanya jadi bingung-bingung Bang Zuma kan. Nekten. Apa sih ini sampah Itu dia. ini? Tian ini sampah, maaf, ilmu Anda cocok di gereja. Bu masa ini Kristen. Silakan Bu. Anda di gereja, jangan di sini. Kok di gereja itu tempatnya begitu. Buat kepada umat yang Halusinasi, tersesat. ilusi, ya itu tempatnya di sana, jangan di sini. Selamat siang Juma. Selamat siang penyembah makhluk roh. Oke. Tolong kau jelaskan bagaimana Saya mau mungkin jelaskan Muslim kepada masuk siapa? surga. Saya mau Padahal jelaskan Sampah kepada nih, siapa? makhluk surga teralah katanya. dengarkan. Bagaimana Saya mau jelaskan mungkin kepada siapa? Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Iya. Anda tidak berakal. Bagaimana saya mau jelaskan Al-Quran? Dengarkan dulu. Jangan Ini kok tuduh ada langsung. pembatasan teman-teman. Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga padahal Iya Bang dah. Saya dibatasi. Nabimu tidak Tuhan, Saya turun ilahmu dulu juga ya. tidak Tuhan. Tekan lagi ya. Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga Ya, teman-teman. padahal Masa kau biawakin dulu nabimu masa. tidak Tuhan, ilahmu juga tidak Tuhan. Teman-teman Kristen jangan seperti itu. Sekali padahal sabar dulu nggak apa? Diskusinya baik-baik kita ya. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah Sabar dulu masa. jangan nombak-nombak. Bang Joma lagi tukar akun nanti dinaikin ya, Bo. Aku lagi itu. Itu atur ya, Bo. Ya, makasih. Lanjut. Ya, Bang. Kalau nggak mau hujat jangan limit. Kalau nggak mau hujat jangan limit. Kalau mau hujat baru limit. Dia nggak ini kena Lanjut. tombak itu kayaknya Bang Zuma. Dinaikin lagi. Lanjut. Iya, teman-teman Ini. Kristen di bawah. Naik. Jangan Bang Zuma Kita yang diskusi besar. baik-baik. Maksudnya besarin dua. Sin 10 menit kenapa ya? Ganti akun ya. Nanti Iya Bang Juma. Siap Bang lah. Udah Siap. udah ditombas malam. Tunggu. Iya. Lanjut Oh dulu. iya dah. siap Bang lah. Makasih. Silakan teman Kristen yang lainnya yang mau diskusi. Ku masak aja nih kalau mau ditombak nih. Tombak ku masak aja udah. Ya, Mas. Udah ini udah digedein. Tombak aja itu Tombak nama aja udah nggak apa-apa ikhlas ayo. Oke. Tombak aja itu. Mau siapapun di sini tolong dijawab. Ya, teman-teman Kristen silakan multi. Yang Kristen aja dulu ya, teman-teman. Yang Islam jangan dulu.
Santai aja gue masak. Gak usah kepanasan, gue masak santai aja. Coba tunggu Bang Muzi. Oke, saya tanya. Boleh saya tanya? Emang Tolong kau jelaskan bagaimana Muslim menjadi warga surga padahal Nabi kalian tidak Tuhan. Bo, kalau ada bang, Kalian juga bang tidak Juma Tuhan. naikin ya, Bo. Kalau goreng. Iya. Iya, host. baik. Orang namanya Nabi ya bukan Tuhan, bro. Jangan lucu kau ini. Mana turun dia ya? Turun dia. Belum jawab. Kita nunggu Bang Zima lagi ganti akun ya, teman-teman di bawah sana. Itu sahabat Bang Juma itu Bang Juma kali. Pertanyaannya saja sudah Bang Juma sama. kayaknya coba. Bentar. Itu sahabat Bang Juma kayaknya itu Bang Juma itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi Beda. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat semua. Coba ini dua tempat nih buat Kristen coba yang mau naik silakan yang agak pinteran dikit lah. Maaf, ini nanti kurang satu lagi, ini bukan Bang Zuma kan? Ini sahabat Bang Zuma bukan Bang Zuma. Bang Juma, coba Saya. Bang Juma itu. Bang Juma. Iya, saya suara saya kedengaran kan ya? Bagus, Siap, mantap, Bang Ula, mantap. Lanjut. Saya Bang Suma dalam rupa lain, santai aja kita. Ada yang kawinnya Bang Zuma. Soalnya ada akun sahabat Bang Zuma tapi punya oten Bang Zuma. Iya betul. Makanya jarang kita pakai karena dimanfaatkan oleh penyembah makhluk roh untuk cari nafkah gitu. Pakai akun itu, akunnya dia. Tapi followersnya kan Naikin beda. oten, Bo. Iya. Gue masak ya boleh gue masak. Selamat kenal Gurunda ya. Selamat kenal Gurunda. Iya. Siap kalian. Apalah ini gue masak ini. Ini kita diskusi sama Kalomang ini. Oh bukan ya, kalau mau boleh. Turunin itu Sambo, turunin dia. Atur, Buat Bo. mainan dulu nggak apa-apa, yang Iya. tunggu yang lain. Oh, Iya, dulu, apa-apa, dulu. bikin Atur aja, dulu ya, aku atur. mainan. Oke, siap. Mau dia. Oke ya, saya ulang. Nabimu jelas-jelas tidak Tuhan. Ilahmu juga jelas-jelas tidak Tuhan. Terus bagaimana kalian bisa menjadi Tuhan? Oh, timnya. Guru udah lanjut, guru udah. Ini lucu. Kita mau kemana ini? Jadi kalian Kristen itu jadi Tuhan? Yang boleh masuk surga itu hanya orang-orang yang Tuhan. Wih, mati meja belas yang ada. Berarti orang Kristen tidak ada yang masuk surga dong karena Kristen bukan Kristen Tuhan. itu adalah menjadi Tuhan. Mati meja. Bubar gereja Yohanes ini 1 bubar. ayat 12. Gereja tutup ini. Ternyata Kristen itu semuanya Tuhan. Iya, Yang mana- Kristen itu adalah menjadi seorang Tuhan. Tapi betul sih itu Bang. Didukung oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen akan melihat Tuhan Yesusnya dalam keadaan yang sebenarnya, sebab Kristen semuanya akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Nah, kalau Yesus ini adalah Tuhan dalam keadaan yang sesungguhnya, maka seluruh Kristen juga adalah Tuhan. Iya. Wah, mantap kali Bang. Jadi Kemarin- seorang Kristen disebut seorang Tuhan. Weh, mantap. Dan yang boleh lulus menjadi warga surga hanya adalah yang Tuhan. Kristen yang Tuhan. Teman saya baru-baru saya jenguk Bang. Dia habis mancing di Tanjung. Begitu dia mancing ikan, dia salah tarik. Begitu dia sangat semangat, ya muter, putus tali, tapi kailnya nyangkut di bibir. Dibawa ke rumah sakit. Saya sempat berpikir di depan dia ketika saya jenguk dia, ini kok anak Tuhan bisa kena pancing kayak ikan ya? Kemana bapaknya si Tuhan itu?
Saya ngakak, tapi saya juga sedih karena dia meringis di situ. Kurang ajar. Kutanya, kurang ajar siapa kau bilang? Aku. Enggak, kurang ajar kailnya. Yang narik kailnya di situ siapa? Aku sendiri loh. Kok kamu ngatain dirimu kurang ajar? Dalam pikiran saya tuh ini kan anak Tuhan kok ngatain dirinya Oke. kurang ajar. Udah bibirnya kena Iya, kail lanjut. kayak ikan. Lanjut. Nah hari ini ternyata yang kena kail itu Tuhan, saudara-saudara. Tuhan, saudara-saudara. Jadi yang kemarin pas segala apel pagi. sesuatu Tunggu. Jadi yang apel pagi kemarin itu, yang saya baris terus ku tampar mukanya satu-satu itu Tuhan rupanya semua. Mereka ketahuan pas lagi dinas, mereka minum bir. Disuruh jaga kantor malah minum bir dia. Ku tampar pagi-pagi, ku baris dia di lapangan, ketampar, ketepak. Ternyata yang ku tampar itu Tuhan, semua. adalah Hebat kali Bang Suma nampar Tuhan, be. oknum yang bersemayam di surga. Oknum yang Tuhan bersemayam adalah di surga. oknum-oknum yang tidak berdosa. Iya, Mama. Segala sesuatu yang berada atau bukan penghuni surga dan bukan penjabat surga, Oh, Mama. maka dia pasti sesuatu yang berdosa. Oh, Mama. Jadi Tapi- segala sesuatu yang berada di luar surga, yaitu Boleh yang tidak bukan masuk penghuni surga itu, Bang? dan bukan pejabat surga, maka dia itu pasti berdosa. Bang Gumasa, boleh nggak masuk surga orang yang tidak bersunat? Apa? Boleh nggak masuk surga orang yang Yang tidak bersunat? masuk surga adalah orang-orang yang Tuhan. Yang tidak bersunat boleh masuk ke situ. Tuhan yang tidak bersunat. Sunat bukan menentukan masuk surga atau tidak. Bah, di dalam Yesaya 52, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat nonotnya atau yang tamek najis akan masuk ke dalammu. Tidak boleh. Dalam kota Yerusalem baru itu nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Gimana itu? Gimana itu? Maksudnya gini, bukan ya? Ya. Orang Maksudnya? yang bersunat maksudnya dia sudah terpisah dari hal-hal yang bejat. Bukan misalnya potong nonot seperti nabimu. Jadi sunat kulub itu bukan itu maksudnya, bukan kulub yang dimaksud di situ. Itu kan pemahaman orang-orang botol. Oh ya. Jadi Yesus itu pada hari ke-8 apanya yang dipotong? Waktu Yesus disunat, nonotnya, Apanya yang dipotong? Nonot. ya apa masalahnya? Yesus memang bernonot. Ya itu maksudku itu. Nah, Yesaya waktu 52 Yesus itu bernonot, waktu nonot Yesus disunat, Iya, Nat, ya. bukan berarti itu memisahkan dia dari dosa. Sebab Yesus itu dari sejak semuda adalah seorang Suci. Tuhan, Seorang seorang Tuhan, yang ya, tidak ya. berdosa. Ya. Di situ dikatakan begini, saudaraku Gumasa, di Kolose 2 nomor 9. Segala tubuh Yesus adalah Tuhan. Nah, apakah termasuk potongan kulupnya juga Tuhan? Segala tubuh Yesus adalah Tuhan, maksudnya segala tubuh Yesus adalah sangat suci, tidak berdosa. Ya Tuhan maksudnya. Apakah Tuhan artinya kulupnya tidak itu juga berdosa. Tuhan? Apakah kulupnya Tuhan juga Tuhan? artinya tidak berdosa. Apakah kulupnya juga Tuhan? Iya, segala sesuatu dalam diri Yesus adalah iya. tidak berdosa atau Jadi Tuhan. tidak salah kalau kami mengatakan saudara penyembah kulup gitu. Tuhan artinya Kolose 2 nomor 9. Iya, nggak ada masalah Segala itu. tubuh, segala jasmani Yesus adalah Tuhan. Betul? iya, segala jasmani Yesus adalah suci. Tuhan. Suci artinya Tuhan. Tuhan Nah, artinya berarti suci. kulupnya yang dipotong itu juga Tuhan. Kulupnya yang dipotong itu juga suci. Tuhan berarti. Tuhan artinya sangat suci. Iya, berarti Tuhan juga kulupnya itu. Iya, hafal Oh, dulu Mama semua. E. Jangan ketutup kamu. Berarti saudara dulu. Kristen, Tuhan artinya saudara sangat Kristen suci. sudah gagal nih Trinitas. Karena ada penambahan Tuhan.
Satu lagi, tapi tercecer entah di mana. Dengarkan, kutanya samamu. Masolang generasi. Nabimu Hancur berkulub sudah enggak? hancur. Nabimu Hancur, berkulub enggak? hancur. Nabi kami, Berkulub Kelompok enggak? Black Islam atau Kristen? Nabi kami Yang itu mana? lahir. Nabi Kami kulubnya lahir itu dalam Nabi itu keadaan enggak? tanpa kulub. Enggak. Nabi kami Kulubnya lahir itu suci, Nabi enggak? abang. Nabi Apa kami kulubnya lahir. nabimu adalah nabi? Nabi kami lahir tanpa kulub. Oke. Dan tidak Nonoknya ada dalil. nabimu apakah nabi? Tidak ada dalil di dalam kitab kami bahwa seluruh tubuh Nabi Muhammad itu adalah penuh kenabian, enggak ada. Jadi yang nabi ada dalam Kolose 2. yang nabi di dalam diri nabimu itu apa? Ajarannya yang membuat beliau nabi. Di Kolose jadi Muhammad 2, tidak nabi, sabar. cuma ajarannya. Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh. Seluruh Iya, memang tubuh. seluruh tubuh Yesus adalah sangat suci atau Tuhan. Bukan, Anda jangan pelintir. Seluruh tubuh Yesus adalah Tuhan. Iya, Tuhan artinya berarti sangat kulubnya, suci, sangat mulia. Berarti kulubnya juga adalah. Iya, semua bagian Berarti diri Yesus kulubnya juga adalah sangat adalah- suci. kulubnya Sangat juga suci adalah- artinya Tuhan. Kulubnya adalah. Iya, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan atau sangat suci. Kulubnya adalah Tuhan, betul? Segala sesuatu bagian diri Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya kulubnya sangat berarti suci, sangat mulia. Kulubnya berarti Tuhan. Berarti Hafal kesimpulannya dulu Tuhan artinya. Pertanyaan, Tuhan artinya? Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu ajaran iblis. Tuhan artinya sangat mulia. Tuhan adalah pencipta artinya langit sangat dan mulia, bumi. bukan pencipta Dan langit dan ternyata bumi. Betul? pencipta langit bumi itu adalah kulubnya. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Tuhan Ternyata penyembah bukan. kulub. Jadi gini, dengarkan cuma. Tuhan itu Keciduk. berasal dari Jadi kata kalau Tuhan. selama ini kita dituduh menyembah batu Hajar Aswad, ternyata mereka keciduk nyembah kulub. Jadi dengarkan ya. Allahu Tuhan Akbar, bukan Masya Allah. pencipta langit dan bumi. Nenek mulai diciptakan. Tuhan bukan Siapa yang mau pencipta masuk langit ini? dan Aduh, bumi. pening saya langsung dengar orang gila ini. Aduh, gimana ini? Tuhan bukan pencipta Ya, langit dan bumi. gantikan Apa saya, ya? gantikan saya. Aduh, pening aku dengarkan dia. Silakan yang Kristen yang multi ya, yang Islam jangan multi dulu lah. Teman-teman ini. Oh, gitu. Kayaknya ya, iya. Jadi iya. nggak ada ilmu sebenarnya, di asal ngomong itu. Oh. Kelihatannya begitu. Makanya nggak ada gunanya, cuman nggak ada Kristen aja. Tapi kalau kita baca Kolose 2 nomor 9, kelihatannya dia benar tuh. Benar Kalau ya, betul. dikatakan seluruh tubuh. Seluruh tubuh adalah Tuhan. Nah, tapi giliran kulubnya berat jawabnya. Giliran kulub jawabnya berat. Langsung berubah jadi barang yang suci kata dia. Iya, berat. Aduh, Masya Allah. Dan dia katakan seluruh Kristen adalah Tuhan. Parah kali, Bang. Ya, selamat pagi, siang ya. Selamat siang, Gustina. Dari mana, Gustina? Aduh, turun lagi. Yang Kristen silahkan Ya, multi. yang Kristen silakan multi ya. Maaf untuk teman-teman yang Islam, maaf dulu ya. Ini tinggal 2 untuk teman kita Kristen dulu. Gue masa betul-betul menghibur kita ya, teman-teman. Ya, betul sekali, Gurunda. Hiburan Ya, yang itu. tidak menghibur. Anehnya ya, Kristen itu seluruh Kristen kok berbeda-beda. Ini lebih-lebih lagi nih, tidak sesuai dengan yang lain. Mending yang lain masih ada. Oh, ini tuh berarti sama pendapatnya. Ini beda. Nggak ada yang sama sekali sama yang lain. Begitu juga Luga. Iya. Itu, Luga. nah itu mungkin 11-12 kalau sama Luga itu. Iya.
Allahu Akbar. Untung Luga ini nggak sesaman penulis kitab Wahyu. Kalau sesaman saingan mereka. Ya, kita sapa dulu VJ Boyong. Selamat siang. Dari mana VJ Boyong? Selamat siang. Ya. Nah, kenapa dinaikin bang? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi mau Gak apa-apa. Yang Turunin, Kristen yang Bang. multi. Ya, ya. Yang Kristen multi yang sedikit berilmu lah. Ya, kalau bisa banyak lah. Jangan cuma sedikit ilmunya. Kalau sedikit ngambang. Yang punya ilmu. Ini Bang Repal selamat siang. Bang Repal selamat siang. Islam atau Kristen? Bang Repal. Wah, turun. Kalau ditanya takut nanti. Kenapa pada turun? Yang multi banyak tapi pada Islam semua. Bukan sabar Dinda, kalau sama beliau harus banyak-banyak liur untuk tertawa. Karena pasti kita tertawa. Cuman kapasitasnya Gurunda ini nggak elok kalau ngadepin dia itu. Yang ada Enggak ilmu, juga. yang ada ilmunya nanti ya kita menyerap ilmu kan dari Gurunda. Tapi lawannya itu lawan lucon, yang nggak jadi. Ilmu yang disampaikan orang-orang yang mendengar lebih ini kan. Karena Kumasa itu hanya apalah candaan kita aja, bukan orang yang mau berdiskusi. Iklan. Cuman iklan betul Gurunda. Bobsen naikin Yan. Bang Asal, Bobsen. Saya sudah di moderatoring ya, oke siap. Udah. Ya mana Bang Sambo tadi ya? Minta naik tadi mana ya? Ya Bob Chan. Bang Sambo nanti aja. Selamat siang Bob Chan. Ayo, selamat siang para Oke. kawanan-kawanan pencari domba. Lagi. Ya, nggak apa-apa, silakan. Juma, apa kabar Kak Juma? Baik. Kamu gimana? Masih hidup? Apa Juma? Itu mas apa Iya. ini? Saya. Sebentar Juma. Iya. Bob Chan mau diskusi atau gimana nih? Mau bertanya atau mau gimana? Saya mau bertanya pada Juma karena dia kan mempelajari Bible ya. Saya tanya, apa ada berapa pohon di surga Juma yang di kitab Kejadian itu aja? Ada banyak pohon. Yang dilarang. Yang dilarang ada 2. Sebutkan Juma. Pohon buah pengetahuan baik dan jahat dan pohon kekekalan. Kenapa? Iya, pohon kekekalan itu ada di mana sih? Yaitu atau apa itu? Jelaskan. Ada di sebuah taman, di mana tamannya berada di alam Eden. Dijaga oleh malaikat kerub kan? Kerub, ya. Ya. Lalu tanda-tanda dari penjagaan malaikat kerub itu ada di apa? Pakai pedang. Iya, ada di apa itu? Takut kan? Takut kan dijaga oleh malaikat kerub? Ya enggak? Tabut perjanjian. Iya. Itu Lalu tabut perjanjian itu di bumi. isi tabut itu apa? Itu tabut perjanjian Musa, 10 hukum. Kenapa emang? Ya 10 hukum kan. Berarti kekristenan itu sudah benar itu. Itulah pohon hayat itu yang dijaga malaikat kerub, yaitu 10 pantangan Tuhan. Iya, orang Kristen itu mempantangi 10 hukum itu karena itu adalah pohon hayat. Hukum pertama aja itu kalian sudah langgar.
Kalian sudah itu langgar kan hukum penafsiranmu cuma. Oh, nggak bisa. Yang Jangan terpenting, ada yang mulia ilah lain. Paulus sudah menyatakan ini loh pohon hayat itu yang Jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak menghilangkan anak manusia? ya menurut pandangan Kristen ilah Ya, itu ya Yesus Christ. itulah yang melanggar. Itulah pelanggaran kalian Ya, yang siapa yang pertama. bilang itu kan masih perjalanan ya, belum tentu penghakiman itu. Jangan ada nanti ilah saat lain. Yesus Kristus datang kedua itu penghakiman ini loh yang benar, ini yang salah. Jangan ada kita ilah ini masih lain. berjalan gitu loh, Yuma. Kalian mengilahkan makhluk kuburan, itu nggak boleh, melanggar. Makanya agama Kristen itu tidak bisa berkembang di tanah kelahiran para nabi. Kristen hanya berkembang di tanah kelahiran pengajar-pengajar paganisme. Itu fakta, Bob. Agamamu berkembang di tanah para paganisme. Tanah para nabi nggak bisa berkembang. Begitu, Bob. Kan agamamu itu penyembah makhluk kuburan. Sejak kapan paganisme itu dilarang? Dahulu pada waktu era Kabil dan Habil itu kan nggak ada sesembahan. Setelah era Kabil dan Habil berakhir, barulah era Set itu, era sesembahan dimulai. Dulu ya sebentar Bang Amor, saya jelaskan dulu ya. Di kejadian Bang Bob, kalau lagi makan, habisin dulu. Nggak jelas suaramu. Ngomong apa lah nih orangnya. Aduh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kangen sama Bang Juma nih, Saya dari kasih Bang Amor. Siap. Saya penggemar berat Bang Juma nih, suka dengar di YouTube, di TikTok. Sama Abangku. Cuma bisa mendengar suaranya aja Bang. Semoga Bang penggemar berat umat ya, Bang, Islam ya. saya juga. Siap. Semangat Bang. Oke bosku. Bob. Bang, saya mau bicara dikit Bang. Boleh. Gimana Bang? Ini gini ya Bang ya. Untuk sekelas para Kristen yang kroco-kroco ini, saya pikir mereka harus bayar deh kayaknya ngomong sama Bang Juma. Mereka tuh terlalu rendah Bang. terlalu mulia mereka itu bilang ngomong sama Bang Juma Bang. Iyalah. Sama pendeta aja mereka siapa yang bilang saya kroco? Oke, makasih Bang Amor ya. Ya, makasih ya. Bang Amor, makasih. Ya makasih. Gitu aja Bang ya. Semoga kalian Makasih, sehat selalu Bang. semua ya. Sip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibawain aja Bang. Bo, naikin Bo, yang Kristen Bo. Bob. Iya Juma. Bob. Saya terangkan sedikit tentang ajaran Kristen ya. Yang pertama itu pohon pengetahuan. Tuhan nyatakan di dalam kejadian itu manusia telah menyerupai kami karena sudah tahu tentang yang jahat dan yang baik. Jangan sampai mereka memakan pohon hayat juga, nanti dia hidup kekal. Nah, pohon hayat itu adalah 10 hukum Musa yang nggak boleh dilanggar oleh umat Kristen. Begitu, agar mereka bisa hidup kekal, mereka harus benar-benar menjalankan 10 hukum itu, atau jangan sampai melanggar 10 hukum itu. Kenapa Kristen melanggar hukum pertama? Itu hanya pandangan Anda ya. Kok pandangan itu Bang? Yesus itu Tuhan. Gitu. Dari mana matamu suwe? Gimana ceritanya? Tuhannya Yahudi kok jadi bayi, piye toh Mas? Hukum pertama Immanuel saya jelasin yang Tuhan. Hukum pertama itu sudah dibatalkan oleh pendiri agama Kristen. Makanya kalian bebas menyembah anak orang, menyembah makhluk kuburan, manusia yang mati di kutu kalian sembah. Kenapa ya? Sudah bebas karena batal sudah 10 hukum itu oleh Paulus. Bapak setuju nggak kalau Tuhan itu mengerti bahasa semua manusia saat dia berdoa? Kalau dia berdoa harusnya melakukan apa bahasa asli yang diturunkan Pak. Misalnya Iswara menurunkan dengan bahasa
bahasa Sanskrit, ya kita melakukannya dengan bahasa Sanskrit, mau nggak mau ya harus terpaksa kita harus pelajari gitu loh Pak. Nggak mungkin kita pakai bahasa lain gitu loh. Ketika melakukan ritualnya ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, saat Bapak berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan Bapak nggak mengerti ya? Karena ajaran kami adalah diturunkan menggunakan bahasa Sanskrit Pak, bukan bahasa Berarti ini. Tapi di ketika saat berdoa, umat misalnya Hindu berdoa menggunakan bahasa Indonesia, berarti Tuhan Bapak nggak akan bisa mengerti ya? Ketika melakukan ritual doa Pak, ritual itu dalam artian kita benar-benar kayak kita sujud gitu loh, kita sujud di pura gitu. Nah itu tuh kita menggunakan bahasa Sanskrit Pak. Ketika kita puja gitu tuh kita melakukan bahasa Sanskrit Pak. Gak mungkin kita pakai bahasa Indonesia Pak. Karena itu ritual doa Pak. Doa itu mendekatkan diri ke Tuhan. Gimana cara kita mendekatkan diri ke Tuhan, ke Ida Sang Yang Widi Wasa, kalau gak menggunakan apa yang bahasa yang diturunkan oleh Iswara kepada sersinya gitu loh Pak. Paham gak Pak sampai sini? Gitu. Ya intinya berarti hanya menggunakan bahasa yang disampaikan Iswara itu aja ya. Berarti Iya Tuhan Pak, Bapak selebihnya tidak kalau pernah misalnya ya Sang Yang Widi semoga hari ini dapat rezeki ya boleh lah kalau bahasa doa seperti itu. Tapi ketika ritual doa benar-benar datang ke tempat ibadah atau enggak kita sedang memuja, ya harus pakai bahasa asli apa yang diturunkan pada dari Iswara ke resinya dan ke umatnya Pak. Begitu. Bang Badila izin sedikit saya tanya. Iya Pak, iya boleh. Ada nggak umat Islam di Bali yang ketika menyampaikan ajaran Islamnya itu mencaplok istilah-istilah ya dalam agama Hindu yang di Bali itu, ada nggak seperti Karisteng ini, ada nggak? Nggak kan? Tetap dengan istilah. Ada Pak, tahu saya nggak ada kan karena Islam kan pakai bahasa sendiri Pak, bahasa yang diturunkan dari ininya Pak, kan beda itu Pak. Berarti cuma Karisteng ya, yang didapati mencaplok nama-nama istilah di agama Hindu di Bali ya, cuma Kristen ya yang mencaplok. Ya makanya itu saya bertanya ini kenapa pakai Ida Sang Yang Widi Wasa mempunyai anak, sedangkan ini kan sudah dijelaskan di sini. Sudah sih ajaran perampok memang. Oke, sip. Makasih Bang. Gitu. Saya ingin meneruskan agama saya pribadi ya, ini ya meneruskan agama saya pribadi karena ini kan ajaran dari Kutai Kartanegara gitu. Hindu Kutai Kartanegara ya, bukan Hindu India yang menyembah sapi, menyembah manusia, enggak, itu beda itu. Karena apa? Pertama mereka akidahnya udah beda Pak. Sedangkan Hindu Nusantara ini yang masih dipegang sama Bali Pak, gitu Pak. Makanya kita selalu berdoa tuh tiga kali dalam sehari, pagi, siang sama sore gitu. Menjelang malam lah gitu. Makanya kita selalu melantunkan 3 Trisanya ini gitu. Dan dari sini kita sudah bisa melihat gitu loh. Pak Badila, Tuhan Hindunya India sama yang di Indonesia di Bali beda ya? Gini Pak, karena pertama kalau kita berbicara masalah Hindu itu datangnya dari mana? Dari Sungai Hindustan Pak, dari Sungai Hindu. Dari Sungai Hindus itu makanya kita namanya dibilang agama Tirta Pak. Sebenarnya agama Nusantara itu Tirta Pak namanya Pak. Karena Hindu termasuk agama besar, dimasukkanlah sama pemerintah Indonesia. Sebenarnya agama kita itu agama aslinya lah Tirta. Tirta itu datang dari kerajaan Kutai Kartanegara Pak. Itu adanya di Kalimantan itu zaman dulu Pak. Zaman berapa itu kan pasti pernah diajarin di dalam sejarah Pak. Tidak tahu, kerajaan tidak tahu. Enggak, maksudnya itu. Kasih saya satu kepastian. Apakah Tuhan yang disembah Hindu di India itu berbeda dengan Hindu yang ada di Bali? Ya di sini kan sudah dijelaskan Pak. Nih saya bacain lagi ya. Om Narayanan Edwedam Sawam Ya Butwam Ya Sen Baham Niskalan Ko Niranjana Nerwika Ponirajata Suda Dewo Eko Nadwitya Kaset. Nah di sini sudah jelas Pak. Tuhan saya seperti ini berbicara. Ya Yang Widi, dari mula segala yang sudah ada dan yang akan ada di alam ini berasal dan kembali lagi nantinya pada Ida Sang Yang Widi Wasa. Dan engkau adalah gaib, tidak berwujud di atas segala kebingungan, tak termusnahkan Pak. Nah, itu engkaulah adalah maha cemerlang, maha suci, maha esa dan tidak ada duanya. Tuhan saya tidak ada dua Pak, Tuhannya satu gitu loh. Dia tidak berbeda. Tidak Bang Badila sepertinya kebingungan gitu loh. Apakah Tuhan yang di India
saat dia menyampaikan firman-Nya Iswara itu, dia juga menggunakan bahasa Sangkerta sama yang di Bali atau berbeda? Ini saya jelasin Pak. Gini saya jelasin Pak ya. Agama ini kan agama tertua Pak. Mudah sekali diselewengkan oleh manusia. Gitu loh Pak. Mudah sekali diselewengkan. Kalau kita nggak berpacu pada apa yang kita diajarkan, menyelewenglah kita. Contoh kayak sekarang Bapak mungkin ada orang bertanya, Siwa itu siapa? Siapa? Brahma itu siapa? Wisnu itu siapa? Nah, ini saya mau jelasin Pak. Ini saya baca ya. Om Tap Siwam Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Rudraksa Purusan Parekintita. Nah, jadi gini Pak. Siwa Mahadewa. Siwa itu sifat Pak. Kata sifat Pak. Sang pelebur. Siwa itu. Tuhan itu punya sifat sang pelebur. Iswara. Tuhan itu punya sifat juga penyampai suara. Terus Tuhan itu juga punya sifat Brahma itu adalah pengasih. Terus Wisnu itu artinya penyayang. Dan juga Rudra, pemarah Tuhan itu. Sombong Tuhan itu. Karena apa? Cuma dia satu-satunya gak ada lagi. Dianya yang boleh sombong gitu loh. Dan engkaulah asal mula dari segala yang ada. Itu Tuhan saya Pak. Itulah Tuhannya Tirta agama saya di Bali. Begitu. Iya, saya belum mendapat jawaban yang pasti. Di saat Tuhan Hindu yang ada di India, saat dia menyampaikan iswaranya kepada resi yang ada di India, apa juga menggunakan bahasa Sangsekerta seperti yang ada di Bali gitu loh Pak? Ya Sanskrit itu kan serumpun Pak, bahasa serumpun Pak. Sanskrit itu ada Sanskrit Thailand, ada Sangsekerta Myanmar, tapi rumpunnya sama Pak. Tapi yang dipuja juga sama Pak, cuman diselewengkan karena apa? Kembali lagi uang jatuhnya. Hindu di India itu memprioritaskan karena saking miskinnya orang sana, jadi mulai membuat dirinya sebagai Tuhan, dipuja, akhirnya itu sudah salah konsep Pak. Tapi Hindu Tirta yang turun dari Nusantara, turun ke Nusantara ini melalui puja Trisanya ini dari Kutai Kartanegara, ini seperti ini Pak. Tuhannya Hindu Tirta di Bali itu satu Pak, tidak beranak, tidak berwujud. Nah, dia adalah gaib. Nah, dia tidak termusnahkan, tidak terbinasakan, dia maha suci. Nah, gitu. Kayak gitu Tuhan kami Pak di Hindu Pak. Biar nggak salah. Gitu. Berarti sama Pak ya. Berarti Tuhan Hindu yang di India itu sama juga yang di Bali ya. Kalau secara esensi sama Pak, tapi yang menyelewengkan manusianya Pak. Kembali ke manusianya, tapi kalau kita berkaca pada puja Trisanya, bahwa Tuhan kami itu satu gitu. Tuhan kami itu Dasanya Widiwasa gitu loh. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak berwujud, dia adalah gaib, dia segalanya di atas kebingungan orang. Nah, ini orang kebingungan nih, dia di atas kebingungan itu dan tidak termusnahkan Tuhan saya Pak. Gitu. Berarti sama juga kayak yang digunakan di India, ada Dewa Siwa, ada Dewa Brahma, itu sama berarti Pak ya? Nah itulah, nih saya mau jelasin sekarang. Itu adalah sifatnya Pak. Makanya diselewengkan, Hindu itu diselewengkan melalui karena manusia tidak mengerti apa itu Siwa, apa itu Brahma, apa itu Wisnu. Akhirnya mereka buat patung Pak. Gitu loh. Tapi di Bali patung itu adalah karya seni gitu loh. Ngerti kan? Beda sama punyaan. Sama kayak orang berpikir kayak di Bali itu menyembah pohon. Enggak. Kita menghargai pohon itu sebagai wujud Tuhan itu ada. Ide Sang Hyang Widi itu ada Pak. Bukan kita mau menyembah pohon. Enggak. Kayak gitu contohnya Pak. Tapi di India orang menyembah literally orangnya langsung gitu loh. Orang yang mengaku sebagai utusan dewa lah. Nah itu yang salah Pak di Hindu. Sedangkan Hindu Tirta yang asli, Tirta namanya Pak ya. Tirta di Kutai Kartanegara. Memberikan seperti ini Pak. Bahwa Tuhan kami sebagai orang umat Tirta Hindu di Bali itu ya tidak berwujud. Tuhan kita gaib, tidak berwujud, tidak termusnahkan gitu, maha pengasih, maha penyayang Tuhan saya. Begitu Pak Tuhan saya Pak. Dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu Tuhan saya Pak. Jadi dia tuh cuma satu-satunya, maha esa dan tiada duanya, itu Tuhan saya Pak di Bali.
Gitu. Kalau saya sekarang mau tanya ini kan karena Bapak bertanya tadi pakai sekarang saya mau tanya balik nih Pak, biar fair nih, dari tadi saya sudah menjelaskan semua tentang agama saya mau tanya balik. Agama Bapak ini lahirnya di mana gitu loh. Itu dulu. Agama lahir di mana? Iya, agama Bapak ini agama saudara saya Bapak Lakiat ini berasal dari mana gitu. Awal mulanya dari Antioquia, awal mula timbulnya Kristen. Antioquia itu di mana, Pak? Enggak, Bapak mau menanyakan tentang bahasanya itu. Lah iya, karena bakal menjurus ke bahasanya Pak. Nggak mungkin Tuhan tuh menurunkan kata-katanya melalui iswaran tidak dari bahasa resinya di tempat itu gitu. Ini Pak, mungkin, bagi Pak. Tuhan kami, orang lainnya bingung orang nanti gitu. itulah kelebihan Tuhan kami Pak. Tuhan kami mengerti setiap bahasa umatnya gitu loh. Dia nggak harus ini loh. Dia pakai mau bahasa apapun dia ngerti gitu loh. Itulah kelebihannya. Nah, Kau nggak harus pakai bahasa, kamu nggak dipaksa harus memakai bahasa tertentu gitu loh. Iya. Dia mau kau pakai bahasa apapun Tuhan itu ngerti. Nah, jangankan dari mulutmu nggak keluar kata-kata, dari hatimu aja Tuhan itu tahu gitu loh. Jadi Tuhan itu nggak perlu harus menggunakan bahasa tertentu, nggak. Bahasa hatimu aja dia tahu gitu loh. Nah, itu Tuhan kami. Ngerti nggak? Paham? Nggak harus digunakan dengan bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Inggris. Enggak, bahasa hatimu. Mulutmu nggak mengucapkan kata-kata, hatimu aja Tuhan itu tahu. Jadi nggak harus pakai bahasa tertentu. Itu kalau Tuhan kami. Paham? Itu jawaban orang kepepet. Ini Pak, logikanya gini Pak. Pak. Ya, silakan Bang Dila. Lanjut Bang Dila. Lanjut Bang Badila. Halo. Lanjut. Nah gini saya mau tanyanya gini. Nggak masuk logikanya gini Pak. Di zaman itu gimana kayak orang apa ya bilang ya. Contoh kayak orang Malaysia gitu. Dikasih resi satu, dia pakai bahasa Malaysia menjelaskan. Nah, menjelaskannya itu menggunakan bahasa Malaysia. Itulah yang dimengerti Tuhan gitu loh, ngerti Pak? Ketika bakal ritual beribadahnya bukan berdoa doang, ritual beribadah Pak. Contoh kayak saya orang Bali. Saya harus belajar bahasa Sanskrit saya Pak. Karena saya orang Hindu Bali, saya harus belajar bahasa Sanskrit itu seperti apa. Begitulah cara kami berkomunikasi dengan Tuhan kami Pak. Tapi ketika berdoa contohnya kayak ya saya dewasa semoga dapat rezeki lebih hari ini, itu boleh Pak. Tapi ketika melakukan ritualnya Pak, ritual doa, masa kita melakukan pakai bahasa di lain dari apa yang diajarkan sama resi yang resi yang diturunkan gitu loh Pak. Contoh kayak Tuhan saya dari menurunkan kata-katanya kepada resi Narendra. Resi Narendra itu didapatkannya dari mana? Dari Iswara Pak. Nah Iswara itu menyampaikan pakai bahasa Sanskrit. Ketika dia berdoa, Resi Narendra prosesnya menggunakannya bahasa Sanskrit dan kita harus belajar itu karena apa? Itulah bahasa asli yang Iswara penyampai suara ini berikan gitu loh Pak. Itulah cara komunikasi kita kepada Tuhan kan gitu Pak logikanya. Kalau kayak gitu gimana? Saya bingung kalau nggak pakai bahasa yang benar bahasa asli untuk beribadat gitu loh. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya Pak, boleh. Oke, yang ini makanya tadi saya tanya sama Bang Badila, di surga Bang Badila nanti kira-kira menggunakan bahasa apa? Tapi Bang Badila mengatakan tidak tahu gitu loh. Nah, kan gitu. Kalau Bang Badila bisa memastikan bahwa nanti di surganya Bang Badila menggunakan bahasa Sanskerta, oke, nggak masalah. Yang jadi persoalannya Bang Badila pun nggak tahu loh di surganya nanti menggunakan bahasa apa gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kami nggak terbatas.
Dia nggak dibatasi dengan logika manusia, dia harus menggunakan bahasa ini, bahasa ini. Enggak. Tuhan kami itu universal, mau kau menggunakan bahasa apa aja dia ngerti. Dia aku bilang, jangankan mulutmu menggunakan bahasa apa, hatimu aja dia tahu. Bagaimana dengan orang bisu, Pak? Orang bisu yang nggak bisa ngomong, dia menggunakan pakai bahasa apa, Pak? Orang bisu, harus dipaksa pakai bahasa Sanskerta, dia nggak bisa ngomong. Nah, tapi Tuhan tahu isi hatinya, gitu loh. Begitu Pak, Tuhan itu nggak terbatas. Harus menggunakan bahasa ini kau menyembahku, harus dengan ini kau ritual kepada. Enggak, seakan-akan kau membatasi kuasa Tuhan. Kau membatasi seakan-akan Tuhan itu hanya mengerti satu bahasa. Bukan kayak gitu logikanya Pak. Kalau kau mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, nggak bisa dijangkau dan nggak bisa dijelaskan secara ini. Tapi kenapa kau bisa membatasi Tuhan dengan bahasa? Harus menggunakan bahasa ini. Jadi bagaimana dengan yang bisu Pak? Bisu. Orang agama Hindu yang bisu, dia menggunakan bahasa apa, Pak? Pakai bahasa Sanskrit pasti, Pak. Nggak mungkin kan? Loh, orang Ya, nggak bisu mungkin menggunakan lah. bahasa apa, Pak? Di saat orang Hindu Dalam yang hatinya di pasti Bali, menggunakan bahasa Sanskrit ketika akan bagaimana dia melakukan bisa menggunakan ritual, bahasa Pak. Sanskerta, sedangkan dia bisu. Bapak tahu ngerti nggak bisu itu apa tuh, Pak? Bapak tahu bisu Dia nggak? tidak berucap, Pak. Nah, Iya, lalu dia tahu menggunakan saya. bahasa apa? Lalu dia menggunakan bahasa apa, Pak? Iya, dia pasti bakal menggunakan kalau dia Hindu, dia pasti menggunakan bahasa Sanskrit untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, Pak. Kalau dia even dia di dalam hatinya, Pak, ya. Karena kalau dia agamanya Hindu, gitu, dia pasti belajar bahasa Sanskrit gitu loh. Bahasa aslinya apa yang diturunkan pada resinya gitu loh. Ngerti kan, Bapak? Ya, oke, kalau memang kayak gitu yang keyakinan Bang Badila ya terserah.